Oke, halo adik-adik sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi Entity Relationship Diagram. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu entitas, apa itu relasi, kemudian apa yang ada di dalam entitas dalam bentuk atribut, jenis-jenis atributnya seperti apa. Begitu juga relasi, ya ada istilahnya kardinalitas, ya one to one, one to many to many. Kemudian ada derajat relasi minimum dan kita akhiri dengan studi kasus ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat materi tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu varian, entitas, dan relasi. Nah, jadi ada beberapa jenis ya dari entitas dan beberapa jenis dari relasi. Kita mulai dari varian entitas. Nah, entitas itu dibagi menjadi dua variannya, yaitu strong entity dan weak entity. Strong entity adalah entitas yang tidak ketergantungan terhadap entitas lain. Dalam hal ini, entitas tersebut bisa berdiri sendiri. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah entitas tersebut, maka entitas tersebut sangat tidak ketergantungan terhadap entitas lain. Nah, begitu sebaliknya, di weak entity, entitas tersebut adalah entitas yang sangat ketergantungan terhadap entitas lain. Jadi kalau tidak ada entitas yang strong entity, maka weak entity tidak akan ada. Saya berikan contoh. Nah, dalam contoh ini, misalnya kita ada di sistem informasi akademik. Ada entitas mahasiswa, ada entitas orang tua, ada entitas hobi. Nah, kalau kita lihat, entitas mahasiswa adalah entitas strong, entitas kuat, atau strong entity. Karena apa? Karena mahasiswa itu bisa dibuat ya, dan bisa berdiri sendiri, artinya tidak ketergantungan terhadap entitas yang lain. Nah, sedangkan entitas orang tua itu adalah entitas yang weak, entitas lemah. Kenapa kita katakan itu adalah weak entity? Karena orang tua itu tidak akan ada jika tidak ada mahasiswanya gitu. Jadi ketika kalian di dalam sebuah sistem informasi, kalian tidak mungkin memiliki data orang tua jika kalian tidak memiliki data mahasiswanya. Jadi aneh dong ya, kalau kita membuat atau mendapatkan data orang tua tapi mahasiswanya nggak ada. Kan aneh gitu ya. Jadi entitas orang tua itu sangat ketergantungan dengan entitas mahasiswa. Paham ya kira-kira ya? Oke, jadi itu yang membedakan antara strong entity dan weak entity. Ya, begitu juga hobi. Hobi juga sangat ketergantungan oleh mahasiswanya. Jadi kita nggak mungkin sebut hobinya belajar atau hobinya olahraga. Siapa yang memiliki hobi olahraga? Maka jawabannya adalah mahasiswa. Oleh karena itu, hobi itu ketergantungan dengan mahasiswa. Nah, sebelumnya saya sempat jelaskan bahwa hobi itu bisa kita jadikan multi-valued attribute. Benar ya? Multi-valued attribute. Nah, multi-valued attribute adalah atribut yang bernilai banyak. Jadi satu atribut nilainya itu bisa lebih dari satu. Nah, dalam kasus IARD ini sebaiknya kita menghindarkan multi-valued attribute. Jadi kalau kalian nanti membuatkan sebuah atribut, pastikan atribut yang nantinya kalian buat itu adalah bentuknya single valued attribute. Atribut yang bernilai satu. Nah, ketika atributnya itu kira-kira kemungkinan bernilai banyak, maka arahkan atribut itu menjadi sebuah entitas. Ya, entitasnya itu adalah entitas lemah karena ketergantungan terhadap entitas yang kuat. Gitu. Jadi hobi dalam hal ini sebaiknya bukan dijadikan sebagai atribut, tetapi dijadikan sebagai entitas lemah. Ya, begitu juga kalau misalnya kalian memiliki atribut telepon misalnya. Kalau misalnya teleponnya kalian desain bahwa telepon itu bisa lebih dari satu atau misalnya alamat bisa lebih dari satu, maka sebaiknya itu dijadikan sebagai entitas lemah ketimbang dijadikan sebagai multi-valued attribute. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu ya, mudah-mudahan paham antara perbedaan antara entitas kuat dan entitas lemah. Jadi varian dan entitas hanya ada dua ini saja ya, entitas kuat dan entitas lemah. Selanjutnya itu adalah
varian dari relasi. Nah, varian dari relasi ada beberapa ya, lebih dari dua. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah relasi tunggal atau unary relation. Relasi tunggal adalah relasi yang terjadi antar himpunan entitas yang sama. Ya. Jadi relasinya gitu dari satu himpunan entitas ke himpunan entitas itu sendiri. Contoh misalnya ada relasi dosen mendampingi dosen. Misalnya dosen senior mendampingi dosen junior gitu. Dosen lama mendampingi dosen baru. Nah, ketika kita berpikiran, oh, entitas data dari dosen lama ada di mana? Ya, adanya di entitas dosen. Data dari dosen yang baru di mana? Maka data dari dosen baru itu datangnya dari entitas dosen juga, sehingga varian relasi tersebut adalah varian relasi tunggal. Contoh lainnya itu adalah relasi terkait dengan mata kuliah dan prasyaratnya. Jadi mata kuliah dan prasyaratnya itu adalah unary relation. Karena apa? Karena mata kuliah dan prasyarat mata kuliah itu diambil di satu entitas, yaitu entitas mata kuliah. Selanjutnya adalah varian yang kedua, yaitu relasi berganda atau binary relation. Nah, binary relation sudah sering saya gunakan sebagai contoh, dan pada contoh kasus sebelumnya semuanya menggunakan binary relation. Jadi definisinya apa? Binary relation itu adalah relasi antar dua entitas. Jadi satu relasi dua entitas. Kemudian redundant relation. Redundant itu bukan berarti duplikasi ya. Jadi mungkin dibedakan antara pengertian duplikasi terkait dengan data yang duplikat dengan relasi di ERD. Redundant relation itu kalau kalian lihat di sana, di dalam materi, itu artinya dua entitas lebih dari satu relasinya. Ya, karena apa? Karena relasinya berbeda gitu ya. Dosen mengajar mata kuliah itu berbeda dengan dosen menguasai mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah itu artinya dosen yang mengajar mata kuliah, tetapi dosen yang mengajar mata kuliah gitu ya bisa menguasai mata kuliah yang lain selain yang diajar. Ya, artinya ada mata kuliah yang dikuasai oleh dosen tetapi tidak diajar oleh dosen tersebut. Ya, oleh karena itu yang disebut dengan redundant relation. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini bentuknya sirkuit? Tidak, ya. Jadi kalau sebelumnya saya jelaskan bahwa sebuah ERD sebaiknya tidak ada sirkuit relasi. Ini bukan sirkuit relasi karena relasinya hanya dari satu entitas ke entitas lain. Jadi tidak ada koneksi lebih dari dua entitas. Artinya ini hanya satu garis relasi saja. Ya, bukan saling berhubungan antara dosen mengajar mata kuliah dengan dosen menguasai mata kuliah. Selanjutnya adalah n-ary relation. Nah, untuk n-ary relation itu adalah relasi yang himpunan entitasnya itu lebih dari dua. Jadi ketika kita membuat relasi yang berhubungan dengan lebih dari dua entitas, maka kita sebut dengan n-ary relation. Misalnya, ada sebuah relasi pengajaran. Nah, pengajaran itu tidak hanya membutuhkan dua entitas, dosen dan mata kuliah, tetapi juga bisa lebih. Misalnya ada ruangan, kemudian mungkin ada schedule, ada mahasiswa, dan sebagainya. Jadi ketika lebih dari dua entitasnya, maka relasi tersebut disebut dengan n-ary relation. Selanjutnya adalah spesialisasi. Nah, ini mungkin tidak banyak digunakan ya, tetapi ada konsep yang namanya spesialisasi. Dalam relasi spesialisasi ini artinya satu entitas kalian bisa pecah menjadi lebih dari satu entitas. Misalnya entitas dosen
kalian pecah menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, kenapa ini bisa dipecah seperti ini? Ya, untuk membuat data tidak banyak yang nol. Nah, kalau misalnya ada data dosen tidak tetap dan dosen tetap, maka dosen tetap dan dosen tidak tetap itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga atributnya pun berbeda. Nah, ketika dosen itu sebagai dosen tetap, maka atribut dosen tidak tetap otomatis tidak terisi, nol. Nah, ketika nol, maka itu akan mubazir dari sisi memori. Begitu juga ketika dosen tersebut adalah dosen yang tidak tetap. Ketika dosen itu adalah dosen yang tidak tetap, maka atribut-atribut dosen tetap itu tidak akan terisi. Maka dari itu, sangat mubazir kalau misalnya dosen tetap dan dosen tidak tetap itu dibuat di dalam satu entitas. Oleh karena itu, kita bisa pecah dia dalam konsep spesialisasi. Nah, generalisasi itu sebenarnya kebalikan dari spesialisasi. Tinggal bagaimana kita membacanya. Kalau kita membacanya dari satu entitas kemudian dipecah menjadi dua, maka itu adalah spesialisasi. Sedangkan ketika kita melihatnya dari dua atau lebih entitas kemudian digabung menjadi satu, maka konsep itu namanya generalisasi. Selanjutnya adalah agregasi. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya dan paling penting untuk perlu diperhatikan. Relasi agregasi adalah relasi yang terjadi ketika ada relasi sebelumnya. Gitu. Nah, dalam contoh kasus ini, praktikum itu bisa terjadi. Gitu ya. Jadi, praktikum itu bisa diikuti ketika mahasiswa mempelajari mata kuliah. Jadi, bukan mahasiswa yang mengikuti praktikum, ya, tetapi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah yang mengikuti praktikum. Sehingga koneksinya itu tidak dari mahasiswa connect ke mengikuti, tetapi dari relasi mahasiswa mempelajari mata kuliah yang terkoneksikan ke mengikuti. Nah, contoh lain lagi yang lebih clear bisa dilihat di sini. Ada mata kuliah, ada mahasiswa, ada dosen, ada nilai. Jadi ada 4 entitas ini. Nah, ada relasi mahasiswa mengambil mata kuliah, ada relasi dosen mengajar mata kuliah, dan ada ruangannya. Nah, kemudian ada nilai di sini. Nah, relasi agregasi terjadi ketika nilai itu dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Jadi, bukan mahasiswa yang mempunyai nilai, tetapi mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang mempunyai nilai. Sehingga relasinya itu tidak connect ke mahasiswanya, tetapi connect ke relasi mahasiswa mengambil mata kuliah. Begitu juga yang relasi mengisi nilai. Ya, bukan dosen yang mengisi nilai, tetapi dosen yang mengajar mata kuliah yang mengisi nilai. Jadi kalau dosen tidak mengajar mata kuliah, maka dosen tersebut tidak akan bisa mengisi nilai. Kira-kira itu contohnya. Mudah-mudahan paham ya konsep-konsep dari relasi, mulai dari unary relation, binary relation, redundant relation, n-ary relation, spesialisasi, generalisasi, dan terakhir adalah agregasi. Nah, selanjutnya kita akan lakukan contoh kasusnya.